Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang ditulis oleh Restu Wira Atmaja. Sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hingga suatu malam saat semua sedang tertidur, ada suara aneh yang berasal dari atap rumah hingga membuat ibu terbangun. Ibu pun penasaran dengan suara itu. Ia pun kemudian keluar dari kamar untuk mengecek luaran rumah. Yang ditakutkannya adalah maling yang bisa saja ingin menjebol rumahnya. Namun baru saja ibu ingin membuka pintu depan rumah, tiba-tiba bulu kuduknya merasa merinding dengan hebat. Ibu merasa ada sesuatu yang sedang menatapnya dari arah belakang. Saat ibu membalikkan tubuhnya dan menengok ke arah belakang, ia tidak melihat apapun yang ada di sana. Karena merasa takut, ibu pun kembali ke kamar. Namun belum juga dirinya masuk ke dalam kamar, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menepuk pundaknya. Saat ibu melihat bagian tangan yang menepuk pundaknya, ia terkejut sekaligus panik karena tangan yang menepuk pundaknya itu bukanlah tangan manusia. Perlahan tangan itu menekan kencang pundak ibu hingga ibu merasa kesakitan yang luar biasa. Allahu Akbar. Hanya itu yang bisa diucapkan oleh ibu. Setidaknya dengan menyebut kalimat itu, ibu merasa terlindungi dari gangguan dan makhluk itu perlahan lepas dengan sendirinya. Akan tetapi, efek yang diberikan kepada makhluk itu kepada ibu sangatlah besar. Tubuh ibu langsung melemas, tidak berdaya dan perutnya seperti ditusuk-tusuk oleh sesuatu. Ibu hanya bisa memegangi perutnya agar bisa menahan rasa sakit itu. Ia juga memanggil-manggil nama bapak beberapa kali. Pak, Pak. Sembari merangkak ke arah kamar, ibu merasa ada yang tidak beres dengan perutnya. Ibu takut bayi yang masih di dalam kandungannya keguguran karena hal itu. Pak, tolong ibu, ucap ibu dengan nada yang kencang. Bapak yang mendengar teriakan ibu barusan langsung terbangun. Ia terkejut saat melihat ibu sedang merangkak memasuki kamar sembari memegangi perut. Astagfirullah. Bapak pun segera mengangkat ibu ke kasur. Ia menanyakan apa yang baru saja terjadi. Ibu masih merintih kesakitan. Mas Rahardian yang semula tertidur kini terbangun saat mengetahui ibu merintih kesakitan sembari memegangi perutnya. Bapak pun segera pergi ke dapur. Ia mengambil air minum dan membacakan bacaan doa ke dalam air minum tadi sembari membawa baskom yang berisi air juga. Bapak tahu ada yang tidak beres dengan perut ibu. Bu, minum ini. Namun ibu seperti tidak bisa melakukan apa-apa selain memegangi perutnya secara terus-menerus. Bapak pun merasa khawatir dengan keadaan ibu. Ia pun kemudian memaksa ibu untuk meminumnya sembari memegangi bagian leher ibu agar tidak jatuh ke belakang. Baca bismillah. Setelah ibu meminum air itu, kedua tangannya langsung lemas. Ia tidak lagi memegangi perutnya dengan kedua tangannya. Namun tidak lama kemudian, ibu merasa mual. Ia merasa ada yang akan keluar dari mulutnya. Kebetulan bapak sudah mempersiapkan wadah untuk memadahi mutahan ibu. Keluarin semuanya, ucap bapak. Saat dimana ibu mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, bapak terkejut ketika yang dimuntahkannya itu berupa air dengan warna yang hitam legam dan bercampur sedikit darah yang warnanya sudah tercampur. Lalu ada beberapa benda padat yang berukuran kecil. Astagfirullah. Bapak heran, mengapa ibu bisa sampai mengeluarkan sesuatu yang aneh dari mulutnya ini? Apakah ada sesuatu yang baru saja menyerang ibu malam itu juga? Ibu pun merasa tenang. Ia segera merebahkan tubuhnya sembari memeluk Mas Rahardian yang masih bersedih dengan keadaan ibu barusan. Keesokan hariannya, ibu pun menceritakan hal itu kepada bapak. Sambil menangis, ibu meminta kepada bapak untuk pindah rumah. Dia tidak mau ada gangguan-gangguan aneh yang akan menyerang dirinya
selama masih dalam keadaan mengandung. Nanti aku carikan tempat yang lebih layak lagi. Sekarang, kamu jangan banyak pikiran. Aku tahu, bayi yang berada di dalam kandungan ini bukanlah bayi biasa. Dalam pelukan bapak, ibu hanya bisa menangis sambil mengingat sosok aneh yang baru saja meremas pundaknya dengan kencang. Belum tahu apa bentukan dari sosok itu, tapi ibu yakin sosok itu bukan berbentuk seperti kuntilanak atau bentukan yang pernah ia ketahui. Dari bentukan tangannya yang hitam legam, kemungkinan sosok itu mirip seperti sosok jin kala ireng yang pernah ia temui. Keesokan hariannya, bapak mengajak Raden Kuncoro untuk berjalan-jalan keliling desa yang ada di sekitaran Alas Wingit. Tujuan awal bapak mengajak Raden Kuncoro adalah ingin menceritakan kejadian yang mengganjal pada malam hari dan juga mencari cara agar bisa menghindari gangguan-gangguan yang sering meneror ibu. Mas, kamu tahu nggak? Semalam istriku terkena teror yang dahsyat. Pundak istriku dipegang oleh salah satu sosok yang mungkin saja berasal dari penghuni Alas Wingit, ucap bapak kepada Raden Kuncoro. Loh mas, kok bisa? Aku juga nggak tahu mas. Tapi semenjak Kang Didi, suami dari Mbak Arumi itu berkunjung ke rumah, keanehan demi keanehan selalu ada dan hadir di tiap malam, jelas bapak. Sewaktu bapak mengatakan sesuatu tentang Kang Didi, tiba-tiba Raden Kuncoro menghentikan langkahnya. Ia seperti mengingat sesuatu yang mungkin saja ada kaitannya dengan teror-teror yang baru saja terjadi kepada bapak. Ada apa mas? Kok berhenti? Kang Didi, aku rasa dia adalah pria misterius yang ada hubungannya dengan Bajayo sewaktu ritual di malam purnama itu. Ternyata yang merasakan hal itu bukan hanya bapak. Raden Kuncoro juga merasakan hal yang sama jika Kang Didi ada hubungannya dengan pria misterius yang merupakan orang terdekat Mbak Jayo. Jadi, kamu juga berpikir seperti itu? Tanya bapak kepada Raden Kuncoro. Bukan hanya itu, sosok wanita merah itu, aku pernah mengetahuinya tepat di atap rumah Mbak Arumi. Apakah kamu ingat kejadian di mana Mbak Arumi berteriak histeris tepat di depan rumahmu? Tanya Raden Kuncoro dengan ekspresi yang begitu menggebu-gebu. Bapak hanya mengangguk. Ia ingin mendengarkan secara rinci penjelasan yang diarahkan oleh Raden Kuncoro. Tepat di saat malam hari ketika aku mengantarkan Mbak Arumi, aku mendapati Kang Didi sudah ada di rumah. Ada beberapa hal yang mengganjal saat itu, tapi aku masih belum yakin. Apa? Katakan saja. Aku mendapati darah kambing yang bertebaran di sekitar lantai rumah mereka. Mendengar kalimat itu, bapak pun langsung berpaling untuk segera pulang ke rumah. Ia merasa ada yang tidak beres dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Raden Kuncoro barusan. Sementara itu, ibu yang masih berada di rumah masih sangat tertekan. Ia tidak ingin pergi kemana-mana selain bersama dengan bapak. Saat dimana ibu ingin masuk ke kamar mandi, ia mendapati banyak darah yang berceceran di kamar mandi. Darah. Pintu kamar mandi saat itu masih tertutup. Ibu tidak meyakini jika ada orang lain yang masuk ke kamar mandi tersebut. Namun dari dalam kamar mandi, ibu mendengar sayup-sayup seseorang sedang tertawa lirih. Perlahan ibu membuka pintu kamar mandi tersebut. Krak. Saat ibu membuka kamar mandi, ia terkejut saat melihat ada seorang wanita memakai baju berwarna merah sedang menggerogoti bayi yang masih berupa janin. Sosok itu kemudian menatap wajah ibu, lalu tersenyum kepadanya. Setan! Ibu pun terjatuh pingsan dan tidak sadarkan diri tepat di depan pintu. Bapak mempercepat langkah kakinya. Ia semakin khawatir dengan keadaan ibu yang ditinggal di rumah. Mungkin perasaannya sedang kalut. Dan saat mengetahui cerita yang baru saja Raden Kuncoro ceritakan barusan mengenai sosok wanita berbaju merah yang ada di atap rumah Mbak Arumi. Mas, kita nggak jadi keliling hutan Alas Wingit. Ada yang harus aku selesaikan. Saat bapak sudah ingin sampai ke rumah, ia mendengar suara tangisan dari Mas Rahardian dari dalam rumah. Bapak pun langsung berlari ke arah rumah karena ia merasa ada yang tidak beres dengan tangisan dari Mas Rahardian yang terdengar jelas dari luaran rumah. Astagfirullah, teriak bapak. Saat bapak dan Raden Kuncoro masuk ke dalam rumah, mereka berdua terkejut saat melihat Mas Rahardian sedang menggoyang-goyangkan tubuh ibunya. Ibu, ucap Mas Rahardian. Bu, astagfirullah. Bapak pun segera mengangkat tubuh ibu ke dalam kamar, direbahkannya di kasur.
Raden Kuncoro juga membantu menenangkan Mas Rardian. Ia tahu betul ada sesuatu yang baru saja terjadi di rumah itu. Tidak berselang lama, ibu pun sadarkan diri. Ia kemudian menggenggam tangan bapak sembari mengatakan sesuatu. "Dia ada di sini." "Siapa?" "Perempuan merah itu." "Apa yang baru saja kamu lihat?" "Darah dan wanita merah itu sedang memakan janin bayi. Ia berada di kamar mandi barusan." Hari itu bapak menjaga ibu seharian penuh. Ia juga meminta kepada Raden Kuncoro untuk waspada terkait gangguan dan teror-teror yang bisa saja bermunculan saat keadaan genting seperti ini. Untuk menghindari rasa trauma yang berlebihan, akhirnya keesokan harinya bapak melakukan sesuatu untuk menghindari gangguan tersebut. Bapak memiliki sebuah cara agar ibu bisa terhindar dari gangguan demit-demit yang mencium bau wangi dari bayi yang sedang dikandungnya. Cara ini disebut dengan nama beleman. Beleman adalah kulit gabah yang dibakar tepat di malam hari untuk menghindari bau wangi yang berada di dalam perut sang ibu hamil. Tujuannya adalah agar si ibu hamil tidak diganggu oleh gangguan-gangguan yang berada di sekitarnya. Dengan membakar beleman, bapak berharap ibu tidak diganggu lagi oleh gangguan semacam itu. Lalu tepat jam 10 malam, beleman tersebut dibakar di beberapa titik. Titik pertama berada di depan rumah. Titik ini yang paling rawan dan sering kali mendapatkan gangguan-gangguan aneh dari luaran rumah. Sosok yang berada di depan rumah ini adalah sosok wanita yang sedang memegang bayi. Lalu berganti ke titik berikutnya yang berada di belakang rumah. Di titik ini bapak sangat meyakini adanya makhluk penunggu yang bisa saja mengganggu ibu ketika malam hari tiba. Lalu yang terakhir berada dekat dengan pepohonan dan menghadap ke hutan alas wingit. Oleh karena itu, ketiga beleman diletakkan di ketiga titik yang berbeda dan disesuaikan dengan energinya masing-masing. Setelah beleman itu diletakkan, mereka semua merasakan eksistensi yang berada di sekitaran. Dari depan rumah, bapak melihat ada seorang wanita dengan menggunakan kain berwarna putih sedang bertengger di pepohonan sambil mengarahkan sebuah benda yang berada di tangan kanannya. Benda itu diyakini sebagai bayi yang sedang ditimang-timang oleh sosok tersebut. Sosok itu menggoyang-goyangkan benda yang berada di tangannya, lalu mengeluarkan suara yang mengerikan, seperti orang marah karena tidak bisa mencium bebauan wangi yang berasal dari perut milik ibu. Berlanjut yang kedua yang berasal dari bagian kanan rumahnya. Bapak melihat sosok nenek-nenek yang menggunakan gaun berwarna hitam, sedang mencakar-cakar ke bagian tanah. Sosok itu juga merasa kesal karena tidak bisa mencium bau wangi bayi yang berada di dalam perut ibu. Alhasil ia pun mencakar-cakar tanah sebagai bentuk kekesalan dirinya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh bapak. Dan terakhir yang berada di bagian belakang rumah. Dari bagian belakang rumah, bapak mendengar suara teriakan demi teriakan yang mengerikan, lalu disusul dengan gedoran pintu yang dilakukan oleh sosok-sosok yang berada di belakang rumah itu. Ternyata para penghuni dari hutan alas wingit telah mengincar bayi yang dikandung oleh ibu. Itu menandakan ada seseorang yang sengaja menggerakkan mereka semua, seperti halnya kejadian 2 tahun silam saat ada pasangan suami istri yang diteror oleh seluruh sosok dari hutan alas wingit, hingga bayi yang berada di kandungan ibunya meninggal dunia. Bukan hanya hal itu, keduanya juga didapati tewas secara mengenaskan dengan kematian yang tidak wajar. Berkaitan dengan penghuni alas wingit, mereka semua marah karena aroma wangi bayi yang berada di perut ibu menjadi hilang saat beleman itu dibakar secara menyebar. Selain itu, mereka juga mencari cara agar bisa mencium aroma wangi bayi tersebut. Namun hal itu hanya sia-sia dan tidak pernah mereka ketahui aroma bayi yang sebenarnya. Dengan dibakarnya beleman tersebut, akhirnya ibu terhindar dari gangguan-gangguan yang berada di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, hal ini akan terjadi hanya saat fase-fase tertentu. Beleman yang bertujuan untuk menghilangkan wangi bayi yang berada di dalam kandungan harus dibakar hingga usia kehamilan ibu menuju 7 bulan. Namun di bulan pertama saat ibu sedang hamil, gangguan demi gangguan yang mengerikan sudah sangat terasa. Apalagi mereka yang berdatangan ke rumah bukan hanya 1 atau 2 sosok, melainkan lebih dari 20 sosok yang berasal dari alas wingit terus berdatangan ke rumah. Berkali-kali ibu merasa ketakutan karena hal-hal yang menjanggal
juga terus-menerus meneror ibu. "Ini harus diselesaikan," ucap bapak. Bapak yakin kaitannya dengan sosok wanita merah dan juga para sosok yang berasal dari alas wingit itu dikarenakan kedatangan misterius dari Kang Didi. Jika itu dibenarkan, maka bisa jadi Kang Didi adalah pelaku dari teror yang melanda ibu selama berhari-hari ini. Bapak terus membakar beleman di setiap malam hari. Ia ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh pelaku dari teror ini ketika bapak menggunakan perisai khusus untuk mencegah bayi yang ada di dalam kandungan ibu tidak diambil oleh sosok wanita merah yang kerap kali mencuri janin dari ibu hamil. Tepat jam 2 pagi, bapak masih memperhatikan sekitaran. Bapak tidak ingin sedetik pun kecolongan. Ia berusaha penuh untuk melindungi ibu dari gangguan-gangguan para sosok penghuni dari alas wingit. Dinginnya malam, begitu juga dengan hembusan angin yang semakin malam semakin kencang, membuat bapak semakin waspada. Ia kemudian kembali menatap alas wingit, tempat di mana para sosok misterius bermunculan dari sana. Dan benar saja, saat bapak memandangi hutan alas wingit dari kejauhan, bapak melihat ada seorang pria menggunakan pakaian serba hitam, lengkap dengan tudung yang menutupi kepalanya sedang berdiri. Pria tersebut membawa sesuatu di tangan kanannya. "Siapa itu?" ucap bapak. Lalu tidak berselang lama pria itu mengangkat tangannya sembari menggoyang-goyangkan benda yang ada di tangan kanannya. "Kepala kambing." Bersamaan dengan itu, terdengar suara mengerikan dari dalam hutan alas wingit. Secara perlahan sosok-sosok yang berada di dalam hutan alas wingit keluar secara bergantian. Mereka keluar dengan aneka ragam bentuk dan cara jalan yang berbeda-beda. Ada yang menyeret-nyeret kakinya di tanah, ada yang merangkak, ada yang berterbangan, dan yang paling mengerikan adalah dari banyaknya sosok tersebut keluar sosok wanita memakai pakaian serba merah dengan rambut yang menutupi bagian depan wajahnya. Sosok itu kemudian berdiri tepat di samping pria itu sembari menggoyang-goyangkan kepalanya. Mereka semua berencana untuk mengambil jabang bayi yang berada di perut ibu tepat di malam itu juga. Bapak yang melihat hal tersebut langsung masuk ke dalam rumah. Ia harus melakukan sesuatu sebelum sosok-sosok tersebut tiba di rumah dengan cepat. Sesampainya di kamar, bapak segera membangunkan ibu sembari memberikan isyarat kepada ibu untuk tidak berisik. "Mereka datang." "Siapa, Pak?" "Mereka yang berada di alas wingit sudah bermunculan. Kita harus segera keluar dari rumah ini." Ibu pun segera menggendong tubuh Mas Rahardian. Mereka berencana untuk meninggalkan rumah dan menuju ke tempat Raden Kuncoro yang berada di sebelah rumah mereka. Akan tetapi belum juga mereka keluar rumah, tiba-tiba seluruh lampu yang berada di rumah mati dengan sendirinya. Ibu pun berteriak karena panik hingga membuat Mas Rahardian terbangun. Dari luaran rumah sayup-sayup suara derap langkah kaki terdengar jelas. Bapak pun menyuruh kepada ibu untuk berhenti sejenak. "Tunggu di sini, sembunyi di dalam lemari." Ibu dan Mas Rahardian pun bersembunyi di dalam lemari yang berada di dalam kamar. Sedangkan bapak, ia mencari cara untuk bisa mendapatkan penerangan. Malam itu keadaan benar-benar dalam keadaan mencekam. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kecuali takdir yang menentukan keberadaan mereka saat itu. Saat ibu dan Mas Rahardian masuk ke dalam lemari, ia teringat akan kejadian sewaktu serangan terdahulu, saat dimana jin Kalaireng menyerang rumah mereka. Ibu berharap ada pertolongan lain yang dapat mengusir seluruh para penghuni alas wingit yang sekarang sedang berada di sekitaran rumah. Keadaan yang gelap membuat bapak kesulitan untuk mencari alat penerangan untuk menunjukkan jalan keluar. Bapak terus berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan senter agar dirinya bisa keluar bersamaan dengan ibu dan juga Mas Rahardian. Sangat sulit rasanya ketika dalam keadaan gelap, bapak mencari barang yang secara letaknya sendiri juga masih belum jelas. Langkah kaki bapak pun menuju ke sebuah ruangan depan. Bapak meraba-raba tembok agar bisa menuju ke ruangan tersebut. Tidak lupa pula ia membaca doa agar terhindar dari gangguan para sosok alas wingit yang telah mengepung rumah secara total. Tepat saat bapak berada di ruangan depan, kedua tangannya langsung mengarah ke bagian depan. Perlahan kedua tangan bapak mencari-cari sesuatu yang ada di sekitaran untuk dijadikan tempat untuk merayap kedua tangannya. Akan tetapi tepat beberapa langkah kemudian, kedua tangan bapak menangkap sesuatu.
Kedua tangannya menyentuh sesuatu yang belum pernah Bapak ketahui sebelumnya. Ia juga merasa ada yang aneh dengan sentuhan kedua tangannya terhadap apa yang ada di depannya saat ini. Rasanya, Bapak seperti memegang sesuatu yang bersifat basah, berlendir dan berbau amis. Sontak saja hal itu membuat Bapak menarik kedua tangannya dan memperlihatkannya tepat di hadapan matanya. Apa ini? Kok warnanya merah? Saat Bapak mengalihkan pandangannya ke arah depan, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul tepat di hadapannya sembari berteriak. "Ah!" Bapak yang mendengar itu langsung terkejut. Saking terkejutnya, Bapak pun terjatuh dan tepat di belakangnya ada sesuatu yang sedang berdiri. Lalu tidak lama kemudian saat Bapak menghadapkan wajahnya ke arah atas, tiba-tiba ada sosok yang sedang mengarahkan wajahnya tepat ke arah wajah Bapak. Sosok itu kemudian mengeluarkan cairan dari mulutnya dan menumpahkannya tepat di wajah Bapak. Wah! Bapak pun segera mundur ke arah belakang sembari membersihkan wajahnya dari cairan yang berbau amis tersebut. Hingga akhirnya posisi Bapak terpojokan. Bersamaan dengan itu, lampu yang awalnya mati kini menyala kembali tepat saat puluhan sosok dari alas wingit sudah berdiri di hadapannya. Mereka semua menundukkan kepalanya dan melonggarkan barisan bagian tengah seperti mempersilahkan seseorang berjalan menuju ke arah Bapak. "Tidak, kalian mau apa?" Tidak lama kemudian seorang pria dengan mengenakan tudung kepala berjalan tepat di bagian tengah tersebut. Ia kemudian menundukkan badannya seperti memberi salam khusus kepada Bapak. "Selamat datang, Arto. Siapa kau?" "Kau tidak akan pernah mengenaliku, namun aku sangat mengenalimu. Selamat datang di desa kami. Kamu sudah mengerti kan mengapa aku membawa para demit yang berasal dari alas wingit itu?" ucap pria misterius itu. Bapak hanya terdiam. Tubuhnya bergetar hebat saat pria tersebut mengetahui namanya. Mungkinkah memang pria tersebut sudah mengetahui namanya atau memang ada orang lain yang memberitahu nama Bapak kepada pria misterius tersebut? "Akan aku beritahu terkait kedatanganku malam ini. Rasanya kita sudah pernah ketemu sebelumnya kan?" tanya pria misterius itu. Apa maksudmu?" "Menurutmu, apakah reuni kedua kita akan sangat berkesan? Atau ada reuni-reuni lainnya yang nantinya akan membuat kita semakin erat untuk bertemu?" Bapak masih belum mengerti maksud dari pria misterius tersebut. Dari suaranya Bapak tidak mengenali siapa pria tersebut. "Kematian Bajayo adalah petaka awal dari desa ini. Akan tetapi sebelum kau tahu tentang desa Alas Wingit, keluargamu dan orang-orang yang masih dalam keturunanmu, mereka semua pernah bersekutu dengan kami." Bapak terkejut mendengar hal itu. Apa yang baru saja dikatakan oleh pria misterius tersebut merupakan sebuah hal yang tidak mungkin terjadi dalam pikiran Bapak. Apakah memang ada hubungannya antara pria misterius ini dengan keluarga Ningrat atau mungkin keluarga Brotoseno? Pria misterius itu kemudian terdiam sejenak. Ia menggerakkan jari telunjuknya ke arah samping kanan Bapak. "Aku masih menghormati sosok yang berada di belakangmu saat ini. Jika sosok itu tidak ada, mungkin keluargamu akan habis dan tidak tersisa, seperti dua orang warga yang meninggal secara mengenaskan itu." Mendengar kalimat sombong yang diucapkan oleh pria misterius itu, Bapak pun berusaha bangkit dan berniat untuk menghajarnya. Namun baru saja niatan itu muncul, tiba-tiba seluruh lampu yang berada di rumah langsung padam dengan sendirinya. "Aku mengetahui apa yang kau pikirkan dalam hati dan pikiranmu. Sesuatu yang kau ingin sampaikan dan belum terucap. Itu bagaikan suara angin yang berhembus di telingaku." Tiba-tiba tubuh Bapak merinding seketika. Ia baru mendapati manusia yang memiliki sebuah ilmu kanuragan yang bahkan tingkatannya melebihi Kang Waris. "Jika tubuhmu mencoba untuk bergerak dan mengajarku saat itu juga, mungkin jeroanmu sudah hancur dengan satu pukulan." Bapak hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Ia terkejut saat mendengar apa yang baru saja pria misterius itu katakan. Jadi inikah keilmuan yang dimiliki oleh pria misterius itu, sampai-sampai dirinya mampu membunuh Bajayo dan menggerakkan seluruh demit Alas Wingit. Benar-benar mengerikan. Ini sudah bukan level manusia lagi. Menurut Bapak, tingkatan ini sudah termasuk tingkatan penyatuan
antara dirinya dengan ilmu kanuragan yang mungkin dipelajari olehnya. Bukan hanya itu saja, segala sesuatu yang dipikirkan dan direncanakan oleh Bapak, semuanya diketahui dengan cepat. Bapak sendiri merasa tidak berdaya dengan hal itu. Untungnya pria misterius tersebut mengatakan terhadap sesuatu yang berada di belakang Bapak. Itu artinya ada sesuatu yang memang saat ini sedang menjaga dan melindungi Bapak. Tidak lama kemudian muncullah sebuah kabut sebagai tanda kepergian mereka. Kemunculan kabut ini memang sebagai tanda yang istimewa dari mereka agar bisa mengelabui musuh dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan apa yang ingin dilakukan olehnya sendiri. Malam itu Bapak tersadarkan atas banyak kejadian di mana Alas Wingit sendiri adalah tempat yang penuh dengan kutukan. Namun terciptanya kutukan itu sendiri juga menjadikan keuntungan dan kerugian bagi kedua belah pihak. Ada pihak yang sengaja menjadikan itu sebagai alat senjata baginya. Mereka memanfaatkan apa-apa yang berada di Alas Wingit untuk dijadikan sebuah kekuatan baru yang nantinya bertujuan untuk kepentingan mereka sendiri. Tidak lama kemudian, lampu menyala secara serentak. Lantai pun penuh dengan darah kambing yang berceceran di mana-mana. Bapak pun segera menuju kamar untuk mengetahui keadaan ibu dan juga Mas Rahardian. "Bu, ibu!" teriak Bapak. Ibu pun langsung keluar dari lemari sembari menggendong Mas Rahardian yang masih ketakutan. Ia tidak menyangka jika semua sudah usai dan keadaan sudah aman kembali lagi seperti sedia kala. "Pak, bagaimana? Astagfirullah, muka Bapak kenapa? Kok banyak darahnya?" "Ini gak penting. Ada banyak hal yang ingin aku ceritakan kepada ibu." Bapak pun menyuruh ibu untuk berdiam diri di kamar sembari menunggu cerita dari Bapak terkait penghuni Alas Wingit dan misterinya. Bapak juga segera membersihkan tubuhnya dari darah yang membasahi wajahnya akibat muntahan dari sosok yang mengeluarkan banyak darah tepat di wajahnya. Setelah Bapak membersihkan bekas darah yang menempel di wajah, ia pun segera menuju kamar dan membicarakan sesuatu yang ia dapatkan dari pria misterius itu. "Bu, aku tahu terkait teka-teki desa ini dan mengapa desa ini terdapat kutukan yang sangat mengerikan." "Maksud Bapak apa?" "Ibu tahu kan, kematian Bajayo ternyata bukan awal mula dari petaka itu. Akan tetapi, ternyata keluarga Brotoseno dan keluarga Ningrat masih memiliki hubungan dan keterkaitan dengan desa ini," jelas Bapak. Ibu pun terkejut mendengar hal itu. Ketidakpercayaan ibu membuat Bapak terus meyakini apa yang baru saja ia bicarakan. "Terlebih lagi, ada hal yang masih belum kita ketahui tentang penumbalan bayi yang dilakukan setiap ada orang yang hamil." Sempat terpikirkan oleh Bapak terkait penumbalan bayi yang dilakukan oleh pria misterius itu. Kemungkinan besar saat dimana keterkaitan antara keluarga Brotoseno serta keluarga Ningrat itu ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Bapak. "Ini adalah tentang kesepakatan dan perjanjian." Ibu kemudian mengingat sesuatu. Ia mengingat sebuah aksara yang disebut-sebut sebagai kunci dari teka-teki ini berlangsung. "Jika mungkin ini terjadi, berarti keluarga Brotoseno dan keluarga Ningrat melakukan sebuah kesepakatan dan perjanjian terhadap demit Alas Wingit. Dan perjanjian itu adalah," jelas Bapak, "penumbalan bayi," ucap Bapak. Pantas saja saat dimana ibu masih mengandung Mas Rahardian ketika berada di rumah keluarga Ningrat, hal pertama yang diincar oleh mereka adalah bayi dari ibu sendiri. Pengincaran itu tepat dilakukan di malam purnama dan saat dimana hal-hal yang tidak terduga terjadi. Akan tetapi ada sesuatu yang masih Bapak belum ketahui lebih lanjut akan hal tersebut. "Tetapi Pak, mengapa saat tragedi itu berlangsung, sosok yang menyerang ibu adalah jin kala ireng?" Bapak pun baru ingat akan hal itu. Tepat saat dimana malam itu, bayi yang berada di dalam kandungan ibu ingin diambil oleh sosok jin kala ireng. Apa jangan-jangan Bapak pun segera keluar dari rumah. Ia ingin mengetahui sesuatu yang berada di luaran. Jika memang benar apa yang dipikirkannya, kemungkinan besar teror-teror selanjutnya belum usai sampai di sini. Dan benar saja saat Bapak melihat luaran rumah, ia terkejut saat melihat puluhan burung sudah berjatuhan tepat di depan rumahnya. Yang lebih mengerikan,
Bapak melihat banyak sekali jejak kaki aneh, seperti orang yang sedang menyeret-nyeret kakinya menuju ke rumah Bapak. Lain hal dengan itu, hembusan angin yang awalnya tenang kini berubah drastis menjadi sangat kencang. Pepohonan juga bergoyang-goyang seperti tidak pada umumnya karena hembusan kencang dari angin tersebut. Astagfirullah. Desa Alatsuingit yang dikenal sebagai desa aman kini berubah kembali menjadi desa yang penuh dengan teror dan kematian. Keesokan harinya Bapak pun berencana ingin membahas hal ini kepada Raden Kuncoro. Ia meminta kepada Raden Kuncoro untuk membantunya dalam memecahkan teka-teki yang sangat rumit ini. Belum lagi dengan keadaan desa yang semakin tidak aman, Bapak meyakini ada banyak komplotan yang mulai bermunculan terkait orang-orang yang berada di desa ini. Jika awalnya Bapak meyakini bahwa Kang Didi adalah pelaku atau topeng di balik pria misterius tersebut, kini Bapak meyakini hal lain, bahwa di desa ini ada sekumpulan orang yang mana mereka semua dulunya bekerja sama dengan keluarga Brotoseno dan juga keluarga Ningrat. Mas yakin kalau mereka semua mulai bermunculan? Lalu, apakah selama ini kita dikurung di desa ini? Tanya Raden Kuncoro. Aku belum tahu pasti akan hal itu. Tapi perihal dengan apa yang baru saja pria misterius itu katakan semalam, ia tidak sendirian. Ada orang lain yang mungkin saja membawa kita semua untuk masuk ke dalam desa ini, ucap Bapak. Maksud Mas gimana? Kehadiran kita memang sudah direncanakan. Pelarian kita ke desa ini juga sudah diperhitungkan. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini selama manusia yang memiliki hati bak iblis terus berkeliaran dan menebarkan kematian di tiap langkahnya. Raden Kuncoro memahami akan hal itu. Ia juga tahu betul bahwa kehadiran dari saudaranya sangat dinanti-nantikan oleh mereka yang memang berambisi penuh untuk menumbalkan keluarganya. Tidak lama kemudian Nyi Rati datang membawa makanan. Mereka semua terbiasa untuk makan bersama sembari membahas hal-hal yang sangat rumit di desa ini. Apakah ada warga di sini yang sedang hamil? Tanya Bapak kepada Nyi Rati. Untuk sementara ini baru istrimu saja, Mas. Akan tetapi aku juga merasa aneh dengan desa ini sebelumnya, jelas Nyi Rati. Maksudnya? Nyi Rati pun duduk sejenak. Ia kemudian mengatur nafasnya dan berulang kali berupaya untuk menjelaskan secara teratur. Kemarin aku mencoba untuk mengecek tiap rumah warga yang mungkin saja ada orang yang hamil namun tidak terbuka. Namun betapa terkejutnya aku saat melihat di tiap depan rumah mereka terdapat sebuah gundukan tanah yang masih basah. Bapak, Raden Kuncoro dan juga Ibu terkejut mendengar penuturan yang baru saja disampaikan oleh Nyi Rati. Bukan hanya itu saja, aku juga melihat para wanita di desa ini begitu sangat murung wajahnya. Anak-anak yang semula ramai kini dikurung di dalam rumah semenjak kejadian itu. Semenjak kejadian yang baru saja meneror warga baru-baru ini, banyak warga yang enggan melakukan sosialisasi atau keluar rumah. Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah dan menghindari konflik besar yang sedang terjadi di desa Alatsuingit ini. Terlebih lagi ternyata kejadian ini sudah diperhitungkan oleh para warga. Kemungkinan besar wanita-wanita yang sedang hamil dipaksa untuk menggugur kandungannya lebih dulu dibanding mendapatkan teror yang mengerikan dari penghuni Alatsuingit. Lalu, apa rencana Mas Arto selanjutnya? Bapak hanya terdiam. Ia belum memiliki rencana terkait menghentikan teror ini. Bapak sendiri masih belum yakin jika urusan ini diselesaikan dengan dirinya sendiri. Ia mungkin membutuhkan seseorang sekelas Kang Waris untuk bisa memberikan solusi terkait konflik yang sedang dihadapinya. Kita bukan menghadapi satu atau dua orang biasa. Kita menghadapi komplotan orang-orang yang memiliki kanuragan ireng. Mereka yang memiliki kanuragan ireng pasti ada hubungannya juga dengan keluarga Brotoseno dan keluarga Ningrat. Mereka semua mengangguk paham. Apa yang baru saja Bapak katakan adalah sebuah fakta yang selama ini tertutupi. Mereka semua baru menyadari semenjak Bapak mendapatkan sebuah welingan, isyarat dan petunjuk terkait hal-hal yang terjadi di masa lalu di desa ini. Bisa jadi desa ini akan menjadi desa pertumpahan darah untuk kedepannya, ucap Bapak dengan lirih. Maksud Bapak, akan ada banyak korban lagi seperti yang terjadi di rumah keluarga Ningrat itu? Tanya Ibu. Benar, kita bagaikan burung yang sudah disangkarkan. Kita tidak terjebak, namun lebih tepatnya kita semua digiring menuju satu tempat
dan dikumpulkan menjadi satu. Entah apa yang aku pikirkan, benar atau salah. Yang pasti, ada dua kemungkinan yang akan terjadi di desa ini. Dua kemungkinan. Satu, orang-orang yang masih memiliki hubungan dengan kita akan berdatangan ke desa ini. Dan terakhir, Bapak memotong pembicaraan sejenak. Sembari menyeruput kopi, Bapak menatap satu persatu orang-orang yang sekarang berada dekat dengannya. Tumbalnya adalah kita semua. Sementara itu Kang Waris dan juga Jaja masih mencari-cari informasi terkait keberadaan bapak dan juga ibu. Ia mencoba untuk mencari ke desa-desa yang mungkin saja menjadi sebuah tempat persembunyian dari bapak dan ibu. Perjalanan mereka berdua belum usai. Mereka terus mencari cara agar bisa membalikan keadaan dan setidaknya bisa menghentikan pesugihan yang dilakukan oleh Raden Angkoro beserta dengan para bawahan yang menjadi pasukan khususnya. Tepat di saat mereka mendapati sebuah gapura, mereka berdua merasa ada yang berbeda dengan desa tersebut. "Kamu pernah ke desa ini sebelumnya?" tanya Kang Waris kepada Jaja. "Desa Alaswingit. Aku baru mendengar nama desa yang aneh ini." "Aku juga baru tahu. Bukannya tempat ini dulunya adalah sebuah hutan. Tapi kabarnya di desa ini ada sebuah tragedi aneh." "Tragedi aneh?" "Sesepuh di desa ini meninggal dunia karena ditumbalkan oleh seseorang." Jaja yang mendengar hal tersebut langsung terkejut. Ia baru tahu pemberitaan semacam itu, yang mana seharusnya pemberitaan semacam ini adalah aib terbesar bagi desa dan juga warganya. Dari kejauhan Kang Waris melihat ada seorang wanita yang sedang mampir ke sebuah warung. Kang Waris berencana untuk menanyakan terkait desa ini kepada wanita tersebut. Siapa tahu ia bisa mendapatkan informasi lebih dari wanita tersebut. "Assalamualaikum," sapa Kang Waris kepada wanita tersebut. "Waalaikumsalam," jawab wanita itu. Kang Waris pun langsung menanyakan terkait desa yang baru saja ia singgahi. "Kalau boleh tahu, siapa sesepuh di desa Alaswingit ini?" "Sebelumnya, Kisanak ini siapa?" tanya wanita itu kepada Kang Waris dan juga Jaja. "Perkenalkan, aku Waris. Aku datang dari perkotaan dan sengaja datang jauh-jauh ke desa untuk mencari seseorang yang mungkin saja menetap di desa ini." "Saya Arumi, warga desa sini," ucap Mbak Arumi dengan ramah dan murah senyum. "Dan ini Jaja. Ia sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri. Kami berdua ingin menanyakan seseorang yang mungkin saja dia ada di sini," ucap Kang Waris. "Seseorang? Siapa memangnya, Kang?" Kang Waris diam sejenak. Ia lebih dulu menengok ke kanan dan kiri sekitarnya. Jangan sampai apa yang baru saja ia katakan akan menjadi sebuah petaka baginya. Raden Artonegoro. Mbak Arumi terkejut mendengar nama itu. Ia kemudian memperhatikan lagi tubuh Kang Waris dari bawah sampai atas. Keterkejutan Mbak Arumi pun membuat Kang Waris keheranan. Mungkin Mbak Arumi mengenali orang yang baru saja Kang Waris katakan. "Kenapa, Mbak? Apakah kamu mengenalinya?" "Kisanak ini siapanya Raden Artonegoro." "Aku saudaranya juga." Tidak lama kemudian Mbak Arumi tersenyum lebar. Ia seperti menyimpan sesuatu yang hanya dirinya sendiri yang tahu akan apa yang memang sudah terbesit di dalam hatinya. "Aku tahu warga yang bernama Raden Artonegoro itu. Mau ku antar sekarang?" "Boleh." Akhirnya Mbak Arumi pun mengantarkan Kang Waris dan juga Jaja untuk menuju ke rumah Raden Artonegoro. Akan tetapi dari kejauhan, ada 5 orang yang sudah berdiri tepat di depan gapura desa tersebut. "Rencana kita berhasil," ucap salah satu di antara kelima orang tersebut. Jaja seperti merasa aneh dengan sesuatu yang berada di belakangnya. Ia seperti merasakan kehadiran banyak orang yang sedang memantaunya dari kejauhan. Perlahan Jaja pun menengok ke arah belakang, tepat di pintu masuk gapura desa tersebut. Akan tetapi, saat Jaja menengok ke arah sana, ia tidak menemukan seorang pun yang berada di depan desa gapura tersebut. Mungkin ini perasaanku saja. Desa Alaswingit akan menjadi desa yang menentukan dua ranah sekaligus, awal mula dari konflik besar yang mengarahkan ke banyak pihak. Mereka yang berada di desa ini akan dituntut untuk menentukan dua pilihan, menjadi tumbal atau bertahan hidup. Itulah dua pilihan berat bagi siapa saja yang menempati desa ini.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.